Kan kalau kamar itu dua ya bang, yang di dalam sama yang di sebelah sini. Nah sebelah sini itu ada pintu, itu kamar temen gua tuh. Nah gua yang nggak ada pintu, jadi gua akalin itu pakai kayak horden gini bang. Tapi masih ada kebuka buat ngeliat ke luar bang. Nah di situ gua lagi ini, tapi kan mata kelihatan kan keluar. Tiba-tiba di situ ada kayak bayangan putih bang, bayangan putih gerak, tapi posisinya itu bukan kayak gitu kayaknya, tapi kayak loncat-loncat gitu bang. Dia itu tingginya itu hampir seplafon, terus panjang, tangannya itu panjang, terus kakinya juga panjang gitu kurus, terus taringnya itu banyak banget bang, tajam banget bang. Dia mau totin saya, kayak bilang saya itu ganjang, kamu harus keluar dari sini. Kalau kamu gak mau keluar, biar kamu tinggal di sini selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu mengontrak di daerah Bojong. Langsung aja sebelah gua udah ada Bro Gilang. Selamat malam Bro Gilang. Selamat malam juga bang. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Akhirnya datang lagi nih. Sekian lama ya. Sekian lama, Oke, dengan penampilan yang baru nih ya. Oh iya bang. Nah bang, nih lu ngontrak ya bang ya di daerah Bojong? Di daerah Bojong ya, gue pengalaman ngontrak. Oke, ini Bojongnya tepatnya di sebelah mananya nih? Oh di daerah Citerep pokoknya. Di daerah Citerep. Oke, lu ngontrak itu tahun berapa? Masih baru bang, awal Januari. Oke, tahun ini berarti ya? Tahun ini 2025. Iya. Nah, lu ngontrak di situ sama siapa? Gue di situ berdua sebenarnya. Kalau ngontraknya sama kawan gue yang kerja. Oke. Jadi kita itu emang di situ niatnya mau usaha cacing sutra. Iya. Nah, jadi karena gue yang paling free itu di situ, gue full di kontrakan. Kalau dia kerja, palingan pulangnya doang tidur. Oh, jadi ini lu emang kontrak buat usaha? Usaha, iya. Nah, lu di kontrakan itu berapa lama? Gue sekitar berapa ya? Kalau gue pribadi 2 bulanan doang bang. 2 bulanan? Iya 2 bulan. Lu pribadi? Pribadi. Soalnya kalau kawan gue masih bertahan tuh sampai habis lebaran. Sebulan habis lebaran baru dia cabut. Berarti yang kawan lu berapa lama tuh? Sampai lebaran? Mungkin dari Januari, Februari, Maret. Lebaran bulan apa sih? April, mungkin April ya? Sampai April ya, 4 bulan ya. Di situ sendirian tuh sampai lebaran? Tapi dia juga nggak full sendirian di situ. Masih kayak kabur-kaburan gitu bang. Oh, masih sering main mantau gitu malah, ya? Dia juga sering nginep di rumah gue jadinya. Kagak diisi. Karena serem? Iya, karena kejadiannya gila di situ. Tadi kan infonya emang kontrakannya murah ya bang ya? Iya murah. Dan murah tapi ibaratnya gede lah ya untuk tempat segitu ya? Iya untuk ukuran harga segitu bener kan luas. Nah itu tadi karena mungkin murah, ya kita nggak tahu dulu bekas apa ya. Iya, karena makanya. kan emang lu nggak tahu ininya maksudnya latar belakang dulunya ya? Iya, gue nggak tahu sama sekali latar belakangnya. Cuman daerah itu emang agak sepi gitu bang. Terus rumahnya emang rumah tua. Kayaknya mungkin peninggalan dari orang tuanya apa gimana. Dikontrakin akhirnya. Ya dikontrakin. Iya. Nah itu di perumahan atau di kayak perkampungan? Kalau misalnya disebut perumahan emang deket perumahan bang. Tapi posisinya itu dia di kampungnya. Oke. Dan di belakangnya itu emang ada kayak pohon kayak bambu sama kuburan-kuburan gitu. Masih ada rumah di belakangnya tapi kayak rumah-rumah zaman dulu gitu bang. Kayak masih kayu. Oke, berarti di belakangnya itu kayak ada kebun, ada rumah, terus di situnya ada kayak bambu-bambu sama kuburan gitu. Waduh. Sepi bang. Itu kuburan bukan umum, maksudnya kuburan keluarga orang situ kali ya. Keluarga. Terus ada kebelah sananya itu kayaknya hutan. Waduh, gila emang udah rumahnya serem, ditambah emang kayaknya kelilingnya udah nggak enak ya. Udah nggak enak. Iya, tadi kan sempat lihat fotonya emang buset, ini rumah udah sebenarnya nggak layak, maksudnya nggak layak dikontrakin gitu ya, minimal direnovasi dulu lah ya. Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu kali ya bang ya. Oke, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Gilang, simak terus sampai habis, jangan di skip dan sebelum mulai seperti biasa, gue mau ingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih. Seperti Bang Gilang di sini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, kisah tengah malam dimulai.
Jadi awalnya gini bang, gue emang kan kalau di rumah gue itu kan emang tempat tongkrongan gitu bang. Oke. Tongkrongan anak-anak, terus adalah kawan gue nih main ke rumah gue. Dan kita itu ngobrol-ngobrol biasa awalnya. Nah akhirnya karena gue itu ngomongin saudara gue itu punya usaha ikan bang, di bidang ikan. Jadi dia itu suka, kalau ke gue itu kan di tempatku masih kampung ya, dia suka nanyain kayak, di tempat lu ada ini gak bang? Katanya, ada apa sih kayak cacing sutra. Kalau terus adek gue tuh nyaut tuh, ada banyak. Tapi gimana? Tapi kayak di selokan-selokan gitu bang. Yeah. Kata dia, wah lumayan itu katanya kalau misalnya misalnya dijual nih ke gua nih, itu lumayan ada harganya. Wah kalau mau ternak aja. Si kawan gua ini kan denger nih, dia lagi main, dia langsung nyeletuk. Ya udah kita gasin aja yuk. Gua ada nih modal buat ini. Sekalian gua nyari kontrakan juga nih. Soalnya dia udah nggak tinggal sama orang tuanya bang. Nah kebetulan gua juga mikir, wah iya juga ya. Gua pengen nyari tempat buat latihan anak-anak. Emang kebetulan gua kan punya sanggar bang. Jadi gua latihan biasanya di rumah. Karena gua kan anak-anak kadang kalau di rumah itu gimana gitu bang ya, suka kayak keganggu orang tua lingkungannya. Benar. Di daerah gue itu emang sempit gitu, jadi banyak orang lah gitu. Kalau latihan kan tau sendiri kayak teriak-teriak lah kayak gimana. Ya udah kita nyewa kontrakan aja yuk. Ya udah yuk. Itu pas malam harinya itu kita langsung nyari di Facebook. Ada satu kontrakan, dia itu bukan dikontrakin, itu dijual. Nah temen gue itu, tapi dia di situ itu ada notnya dijual atau tidak dikontrakan gitu. Harganya itu sekitar 500.000 bang. Per bulan ya? Iya. Terus temen gue bilang, Lang, kalau mau ya kita langsung cek aja yuk ke tempatnya. Chat tuh sama orangnya, sama orang kontrakannya. Iya, langsung aja datang ke daerah sini, daerah Bojong itu. Ya udah kita tuh akhirnya berdua tuh, gue sama teman gue itu. Sebut aja namanya, kita sebutnya si Bokir bang. Si Bokir ini ya udah kita berdua sama Bokir ini. Gua sama dia ngecek kontrakan, emang kontrakannya itu rumahnya rumah tua gitu bang. Kayak rumah zaman dulu teh tembok, tapi kayak udah lama banget gitu bang. Gua cek ke dalam sama si Bokir, wah ini lumayan, agak luas. Jadi si posisi kontrakannya itu dari depan itu langsung ada kayak ruangan luas gitu bang. Gue mikirnya awalnya, wah ini lumayan nih buat latihan anak nih. Terus ada kamar mandi, dapur, terus ada 2 kamar. Wah kebetulan nih 2 kamar. Terus dibilang lagi sama tukang kontrakannya, ada tuh di sini di samping bekas dia usaha jangkrik katanya. Tuh kalau mau pakai aja kata dia. Wah lumayan nih dengan harga segitu. Dapat banyak kayak gitu. Akhirnya gua masih Bokir ini ya udah Pak, kita deal dah. Ya udah deal kita. Tak lama kalau nggak salah itu kita persiapan itu sekitar 2 mingguan baru kita tempatin tuh. Akhirnya Pak, ya saya mau ke kontrakan ini, tapi nanti ya 2 minggu. Nunggu 2 minggu dulu, kenapa? Soalnya kita mau siap-siap tuh, beres-beres tuh. Akhirnya kan gue beli tuh alat-alat sama adik gue tuh. Beli alat-alat buat bikin tempat ternak cacingnya itu bang. Gue beli kayak terpal, kayak kayu-kayu. Akhirnya gue sama adik gue tuh setelah 2 minggu itu gue nggak langsung gue tempatin. Gue rangkai dulu tuh si tempatnya di gudang. Tempat cacingnya udah beres. Akhirnya gue tempatin lah sama teman gue. Nah di situ kan namanya anak muda ya, kita manggil nih teman-teman tongkrongan nih, kayak bocah-bocah tongkrongan. Udah lu pada nginep aja di sini sekalian, kita ngobrol-ngobrol gitu sambil main. Kalau dulu itu masih pada main ini gaple kayak gitu. Nah kita di situ nongkrong-nongkrong malam. Gue ngerasa sebenarnya awal-awal mah nggak terlalu aneh sih. Anehnya itu mungkin karena suasana kosong, disiin doang gitu bang ya. Adalah kayak bau-bau gimana sih? Bau-bau masih lama ya, lembab kayak gitu. Biasa aja tuh. Akhirnya gue tidur tuh di tengah kontrakan itu gue tidur rame-rame tuh kayak ikan cuek bang tuh, saking ramenya itu ada gitu. Iya sekitar ada 7 apa 8 orang gitu kan lagi pada main tuh, emang teman-teman adik gue juga main. Di situ gue kan emang ngehadapnya itu ke dapur ya bang ya. Gue tidur, pas tidur gue itu seakan-akan mimpi bang. Emang gue mimpi sih bang, gue mimpi di posisi gue tidur tapi mata melek. Oke. Ya, melek. Gue lihat di situ ada sesosok kayak ibu-ibu sama anaknya. Mungkin
gue perhatiin sih si anak itu masih muda, sekitaran 18 tahun mungkin ya. Cewek apa cowok anaknya? Cewek semua, ibu-ibu sama cewek itu. Terus si ibunya itu kayak kegiatannya masak bang, tak. Gue perhatiin, gue lihat. Akhirnya kan gue kebangun nih bang, gue lihat dapur ya sepi, belum ada apa-apa bang di situ, barang masih kosong, belum gue bawa barang-barang kayak kompor kayak gitu belum. Nah di situ gue mungkin ini cuma kayak mimpi aja kali ya. Tapi gue lihat ada satu orang nih bang, temennya adek gue sih, sebut aja namanya si ini aja, siapa sih, si Irgi namanya. Irgi, sebenarnya dia sebutnya Irgi. Dia lagi bengong aja nonton ini kayak apa sih, mainin HP. Kata gue, lu kenapa gak tidur? Enggak bang, enggak tidur, dia ngomong kayak gitu. Enggak ngantuk. Nah gak lama dia tuh subuh-subuh itu langsung kayak ngebangunin yang lain, kayak pengen balik. Tiba-tiba balik aja, tapi kan cerita apa-apa. Ya udah sih, kalau gue bodo amat ya namanya bocah emang bergadang kali, udah. Nah dari situ tuh gue nggak ngerasa kayak aneh, mungkin cuma mimpi doang kali. Nah akhirnya hari kedua tuh di situ udah mulai ngerasa aneh gue, hari kedua bang. Jadi waktu itu tuh sekitar malam ya jam 7. Nah teman gue ngechat gue bang, Lang gue lembur kayaknya nggak balik dulu bang, Lang katanya. Ya udah sih gue nggak ini kan, bodo amat lah, gue sendiri juga berani gitu. Akhirnya gue kan ini kan main game gitu bang, gue kebiasaan gitu kayak main Mobile Legends gitu bang. Gue sendiri main. Terus kan kalau kamar itu 2 ya bang, yang di dalam sama yang di sebelah sini. Nah sebelah sini itu ada pintu, itu kamar temen gue tuh. Nah gue yang nggak ada pintu, jadi gue akalin itu pakai kayak horden gini bang, tutupnya sekat gitu. Tapi masih ada kebuka buat ngelihat ke luar bang. Nah di situ gue lagi gini, tapi kan mata kelihatan kan keluar tuh. Tiba-tiba di situ ada kayak bayangan putih bang, gerak, tapi posisinya itu bukan kayak gitu kayak angin, tapi kayak loncat gitu bang, tak cuma lewat. Gue kaget kan, otomatis apaan tuh? Gue lihat keluar, gak ada apa-apa sih. Gue lihat kanan kiri, tapi anehnya itu di situ gue ngerasa gak merinding bang, enggak. Kalau merinding enggak, cuma kaget. Gue itu apa gitu. Tapi gue mikir lagi di situ, ini apakah hayalan gue gitu, bayangan gue apakah emang asli gitu. Di situ masih kayak mungkin karena baru diisi kali ya, gue masih kayak, terus karena efek gue sendiri kali ya, itu kayak ada kayak gitulah, kayak mungkin itu masih halusinasi gue. Ya gue masih positif aja. Ya udah, gue langsung rebahan, tidur aja gue udah. Nah hari-hari kan gue pasti paginya itu gue berangkat ya sama teman-teman bang, nyari cacing gitu. Sama bocah-bocah lah jadi kalau pagi itu kan kalau temen gue kan berangkat ke kerja ya, kalau gue sama bocah-bocah yang lain gue emang ajak sih bocah-bocah, ngajak kerja sama lah, kalau misalnya ada untung gue gaji lu pada gitu, gue nyari ke kocok-kocok gitu bang, kayak ke selokan nyari cacing gue tuh rame-rame tuh, gue sampai ke pinggir-pinggir jalan gue nyari buat bibit. Nah kan rencananya gue mau gue ternak. Dan kebanyakan kalau gue beli langsung dari yang sesama yang kayak gitu, biasanya mereka udah siap panen gitu bang. Jadi gue nyari aja lah dari alam gitu. Kebetulan juga daerah gue banyak tuh. Nah akhirnya gue sama temen-temen gue itu tuh nyari tuh. Gue cari, gue dapet tuh. Kita tuh setiap dapet tuh bisa dapet seember gitu bang. Seember. Iya banyak banget gue seember. Gue taro, terus kita kasih ada tuh buat empan dia itu tuh dari dedek bang. Dedek kayak difermentasi, terus airnya itu yang dikasih itu ke cacing-cacing itu. Nah itu yang biasanya kalau yang jagain itu sampai malam itu cuma gue doang. Soalnya yang lain biasanya kalau ada ya iya pada nginep, kalau mereka ya pada sekolah ya pada balik kayak gitu bang. Nah akhirnya seminggu itu gue emang kegiatan kayak gitu, nyari cacing, gue balik, terus gue kasih ke cacing-cacing itu, ya itu aja kegiatan gue. Sampai akhirnya satu malam itu gue tuh kebetulan lagi teman gue ini lagi bang, lembur lagi, gue sendiri lagi dong otomatis. Tapi di situ gue udah kayak udah kayak gimana ya, udah kayak itu beda hari itu, gue udah kayak merinding banget bang. Kayak udah, kok gak enak ya, tapi gue berani-beraniin aja, ya udah, gak apa-apa lo kalau misalnya emang lembur ya lembur aja, kerja namanya juga kan, gak mungkin juga gue mungkin ke temen gue, jangan lembur dong, gak mungkin juga kan, gak mungkin, ya udah, ya gue sendiri, gue berani-beraniin tuh, diem, kebiasa gue kalau lagi gak bisa tidur kan, gue main game aja nih,
tiba-tiba di si apa sih pintu yang apa sih horden itu kayak ada yang nyisirin bang gini sat kata gue angin bukannya gue nggak bisa positif itu udah nggak mungkin angin nggak mungkin masuk gitu nggak mungkin gue diem aja tiba-tiba ngerasa di situ itu apa sih ada rambut bang rambut putih tapi dari jauh kan gue lihat kok ada rambut kayak putih kayak ada orang gitu otomatis gue samperin gue buka nggak ada tuh wah hayalan nggak mungkin nih udah keberapa kali nih gue udah bingung nih ya udah dah gue tiduran nih pas tidur gue tiba-tiba tuh ngantuk banget bang pas gue ngantuk tidur gue langsung kaget karena seakan-akan ada kaki yang ukurannya besar mau nginjek gue bang jadi pas gue tidur gini tuh langsung kaget gitu langsung ngejak gue bang kalau orang kan mimpi biasanya kayak gitu jatuh lah kayak gitu kalau enggak gue kayak mau diinjek kaki itu gede banget bang itu gue aja kayaknya kalau misalnya beneran kinjek itu aduh itu hampir setengahnya kamar gitu bang kamar gue lumayan gede lebih dari mungkin dari studio ini aja gedean dikit kamar gue bang nah di situ tuh langsung astagfirullahaladzim gue kaget tuh udah gak bisa positif gue langsung WA ke adik gue kata gue gue kayaknya mau balik aja deh. Kenapa? Enggak, gue mau balik aja. Ya udah gue nungguin tuh adik gue untungnya belum tidur bang. Dia jemput, udah gue balik speak aja gue mau ngambil baju apa. Padahal gue itu di situ masih deg-degan bang. Itu apaan? Sampai akhirnya gue tuh sewaktu-waktu lah gue di situ tuh nggak ini dulu bang ke kontrakan dulu, nggak nginep. Jadi gue cuma ke situ itu cuma datang kayak nyari cacing nih. Narok cuma ngepanin doang udah ngepanin terus sorenya balik gue langsung palingan ngobrol-ngobrol bocah kagak nginep nyampe maghrib balik gue di rumah. Nah di situ gue kan akhirnya gue ngobrol ya sama teman-teman gue kayak ke adik gue bingung gue kenapa ya malam kok gue diganggu sama sosok pertama gue kayak ngeliat ada pocong gitu kata gue terus adik gue tuh ada tuh yang satu tuh yang kecil agak tengil bang kayak apaan sih bang lo kayak gitu mah ya elah timbang kayak gituan. Kata gue jangan kayak gitu kata gue itu gue sendiri loh lu berani sendiri gue gitu kagak ya timbang kayak gitu mah gampang kata gitu bang gue tuh ngobrol-ngobrol ada tuh kebuka tuh yang sihir gini ngomong bang sebenarnya bang gue waktu dulu inget waktu gue gak bisa tidur ya kenapa lu gak bisa tidur ya bang gue ngelihat katanya bayangan hitam bentukannya itu kayak cewek dia lewat bang tapi itu di dapur bang cuma sekelebat gitu bang itu gue mau tidur gue lihat itu langsung bangun gak mau tidur gue bang makanya gue dari semalaman itu gue mainin HP katanya kata gue oh berarti dalam hati gue ya dia bilangnya kan cewek gitu sedangkan gue juga waktu mimpi itu ngelihat itu cewek juga nah di situ gue langsung wah ini kontrakan ada apaan ya sampai di situ gue ngeliat-liat ini bang kayak apa sih ke Google gitu bang gue cari daerah sini ada enggak apa di sini ada apa sih ada kayak nyari story gue ini kontrakan kok kayak gini gitu gue kok sampai bukan gue doang yang ngalamin ternyata teman gue juga ngalamin si temennya adik gue ini si gini akhirnya ada lagi yang buka suara nih namanya itu si Bayu bilang ya bang gue juga waktu tahu gak gue malam-malam itu kenapa gue diem mulu bang gue lihat katanya ada sesosok hitam katanya hitam juga bayangan hitam tapi beda yang dilihat sama si Rigid dia itu ada posisinya itu di atas katanya bayangan itu jelas banget gue kira itu bayangan binatang atau apa gitu ternyata bukan bang cepet banget bang lari ya pada ngobrol akhirnya kita pada ngobrol tuh di situ nah ada teman gue tuh datang yang apa sih yang kerja dia balik sekitar mungkin jam 9-an dia datang tuh ke nongkrong juga kan, gue ngomong-ngomong juga, tapi dia cuma kayak apa sih oke-okein aja, cuma dia bilang mungkin iya bisa jadi lang katanya, soalnya gue punya temen di situ, ada pernah katanya story di situ ada yang apa gimana, ya udah Ci itu rumah itu bukan kata gue, ya ntar gue tanyain lah sama temen gue nya, ya udah kata gue, kalau sampai misalnya sampai ada mah kita, cabut aja, ada gue gituin kan, sambil bercanda-canda bang. Nah adek gue ini yang kecil yang tengil ini dia mah kayak nggak percaya gitu bang, dia mah cuma kayak nyimak tapi nggak ngehujat juga gitu, cuma kayak oh iya akhirnya gue minta anter tuh jam 10-an tuh, kalau si bocah kan emang suka nongkrong di rumah, nah si yang ini tuh yang kerja itu si Bokir itu kalau malah tidur di rumah gue,
Ya udah antar gue aja dah balik gitu. Gue nggak enak nih, udah lama gak ditempatin juga, rugi kan, udah mengontrak kagak ditempatin kayak gitu. Akhirnya gue diantar nih sama adik gue tuh, diantar. Wah posisi lupa gue tuh, kagak gue nyalain lampu depan, wah gelap juga nih. Udah lu antar ya ke dalam yuk gitu. Ya apaan sih, kenapa juga, ya udah antar aja ke dalam gitu. Nah akhirnya kan gue antar, gue kunci, gue buka, dia malah ngeledek gitu bang, kayak ngenantangin gitu. Ya aneh setan mah ada, dia ngomong apa gitu gue lupa, pokoknya dia nantangin si setan ini. Kalau muncul aja gitu. Kalau ada mah tau bang, seketika itu gue lagi ngebuka bang, kagak bisa kebuka itu pintu tuh. Nah di situ kan gue aneh, gue buka, wah ini kayaknya selek apa gimana ya Dan. Gue buka itu, gue bobol, gue korek-korek gak bisa. Akhirnya gue telepon temen gue, karena gue gak punya nomor sih, yang punya kontrakan itu. Akhirnya malam itu gue gak jadi pulang ke situ, gue balik lagi. Nah besokannya ternyata baru tuh si tukang kontrakannya itu ngebales, ya ntar saya perbaiki. Nah jam sekitar sore di besoknya itu gue langsung ini dulu bang, langsung ke kontrakan. Gue mau bobol nih, gue bawa pasukan lah buat temen-temen gue tuh, mau bobol, gak bisa juga itu. Keras banget, ditendang itu sama 3 orang. Ya orang dewasa lah semuanya. Gak bisa itu. Sampai ada orang ini ya datang tuh tukang kontrakan, gak bisa buka juga. Ini biasanya gak kayak gini katanya. Ini kenapa? Tuh ada gue yang paling kecil udah kayak mas tuh kan gue apaan lu? Kan jadi kita yang ribet kan, gak bisa masuk. Akhirnya di situ dia iya. Wah, kata yang tukang kontrakan, yang belakang dikunci gak? Enggak kok dikunci, ya udah dobrak lewat belakang aja, dobrak tuh belakang. Jadi akhirnya si engselnya itu dibuka, dibongkar itu bener-bener sampai apa sih pakai paku gitulah, diakalin pokoknya, pakai paku nggak bisa itu, bener-bener rapet itu, dibongkar. Akhirnya si kuncinya itu dirusakin tuh. Jadi si sekarang itu si kontrakannya itu nggak pakai kunci gitu lagi bang, cuma pakai kayak apa ya, slot doang kayak gitu. Nah di situ udah aneh, kok sampai segininya, bingung tuh di situ. Udah gue udah ngedon banget bang di situ bang, ngedonnya karena gue yang paling sering di situ tuh gue. Kalau yang lainnya mah cuma kayak ya palingan nginep, kalau temen gue pulang kerja doang tuh. Ya udah akhirnya gue mikir tuh di situ teh, ini ada apaan? Nah suatu kan gue tuh waktu abis itu kan ini ya bersih tuh, habis beres kan udah diacak-acak gitu bang, udah dibersih-bersihin. Nah si teman gue itu kan bersihin kamarnya, terus dia bilang, Lang ini rambut siapa Lang? Rambut siapa kata gue, lu lihat deh rambutnya. Oh iya panjang amat Lang. Itu kan kemarin kan udah gue bersihin, iya pada panjang amat. Jadi rambutnya itu di kamar itu pada panjang-panjang bang, sedangkan gue itu posisi udah pendek, rambut lebih pendek dari ini malah. Oh, oke. Udah cukur lah ya. Udah cukur. Terus teman gue juga rambutnya pendek. Otomatis ini punya siapa gitu. Terus sampai dikumpulin itu banyak bang. Sedangkan pas awal kita udah masuk kontrakan itu aja, pertama gak pernah ada cewek ke situ. Kedua itu tuh udah bersih semua. Udah gue bersihin, udah gue sikat, pokoknya udah gue clear lah. Nah kok ada rambut-rambut kayak gitu. Gue bingung tuh. Temen gue udah mulai ngedon tuh di situ. Wah, gue udah curiga nih, nggak bener nih. Aduh, gue mikirnya gini aja bang, gue ngerinya apa ya, pikiran kotor gue gitu bang, ngerinya ada kayak kasus-kasus dikubur gitu bang. Pemilik sebelumnya misalnya ada cewek ini dikubur. Nah, gini-gini kayak gitu, gue makanya, apa ada kasus kayak gini ya, gini. Iya, soalnya kan gue lihat kayak cewek, terus itu juga lihat cewek. Nah, akhirnya di situ kita udah mulai kayak apa sih, wah. Kalau kayak gini mah gak bener, kita ngajiin aja yuk tempatnya. Akhirnya tuh udah sekitar sebulan baru gitu tuh ngedatangin temen. Emang temennya itu dia emang tukang ini juga bang, ngaji gitu, ngerti agama gitu. Akhirnya kita ngajiin, cuma ala kadarnya kita kecil-kecilan, kita doain lah tempatnya. Emang mungkin itu karena salah juga kita nggak ngedoain gitu. Akhirnya kan didoain tuh rame-rame, kita undang. Akhirnya kan gue penasaran bang. Gue tanyalah ke dia, karena gue ngerasa dia ngerti lah, bang kok gue kayak gini ya, kenapa? Iya saya ngeliat penampakan mulu, terus temen yang lainnya juga sampai lihat gitu, terus ada ini, terus dia cuma diam aja gini aja, oh lihat kanan lihat kiri gitu, kenapa bang? Gue sih bukan apa-apa ya, oh
di sini tuh ngeliat kayak sosok nenek-nenek katanya. Aduh, gue langsung duk. Wah, nenek-nenek lihat gimana bang? Posisinya bongkok dia, rambutnya putih panjang. Aduh, udah deg. Terus ada sosok juga Lang katanya di dapur. Ada cewek gitu bah, Lang, tapi dia kayak zaman dulu. Aduh, itu lagi udah deg. Terus ada lagi Lang di tempat kamu apa sih? Tempat lu apa di gudang itu tempat cacing itu ada sosok pocong Lang katanya. Nah di situ gua awalnya mau gak percaya, tapi itu semua udah kejadian bang yang gua alami sebelum gua ceritain ke orang ini. Nah kata gua udah, oh ya bang, ini aja bang, bantu doa aja ya, biar kita nggak diganggu bang. Ya udah kita doain aja ya. Kita doa tuh rame-rame di situ udah beres, balik. Gak lama dari situ sih udah enak tuh suasana bang. Udah nyaman banget, udah maksudnya udah jarang ada gangguan. Mungkin ada gangguannya itu cuma anehnya itu yang gak pernah hilang dari awal gue kontrak di situ sampai gue mungkin minggat dari situ, itu di gudang itu selalu rame bang. Ramenya ini aneh. Gue bilang kalau ini tikus gak mungkin. Kalau anehnya ini kayak suara-suara gelas, piring. Sedangkan di situ gak ada bang. Kayak ada kehidupan lah. Gitu iya, maksudnya gak ada kehidupan, gak ada bendanya juga. Jadi di situ seakan-akan ada suara aktivitas itu, kayak aktivitas mungkin bisa dibilang gaib ya. Tuh, gue kira awalnya gue doang yang denger, taunya yang semua yang pernah nginep di situ pernah denger. Apa sih ada suara apa piring lah, gelas lah kayak tak kayak orang nyuci lah apa. Di situ makanya, wah, udah gak bener nih. Tapi di situ udah kan gue udah bodo amat lah itu yang penting di daerah gudang gitu. Yang penting jangan di ininya. Lagian di gudang kan cuma ada cacing doang. Akhirnya di situ gue kayak, udah aman nih. Ini sehari, 2 hari udah hampir itu menginjak 2 bulan bang. Nah ada nih satu kejadian kan hujan gede bang, hujan gede tuh. Akhirnya listrik itu mati tuh. Mati. Gue panggil tuh yang punya kontrakan, bang ini punya kontrakan. Ini bang mati berisiknya mati. Kok mati-mati terus ya? Ini mah konslet kali, benerin sama dia. Udah bener tuh. Nah besokannya gue ngumpul sama anak-anak. Tiba-tiba nih kan biasa kita ngumpul abis maghrib ya. Abis ngambilin cacing itu mungkin sore. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol maghrib. Abis ngobrol-ngobrol maghrib kita bahas tuh. Ngebahas hal-hal gaib itu. Wah ini ya apa sih di ini yang si kita bahas semua tuh kayak yang pintu lah, nemu lah. Terus gue lihat ini ya. Lama-lama udah di ini mah udah diajiin mah ngilang kali. Takut kali mereka ya udah di ini ya aman ya. Gak lama kemudian tuh anak-anak kan biasanya nginep tuh seharian itu mereka kayak apa sih kayak ada feeling pengen balik gitu. Gue ngapain ini udah sekitar udah jam 1 tuh kagok mendingan balik subuh kata gue bilang gitu ya enggak pengen pulang pada pulang tuh bocah tuh sekitar jam 1 kagok kan padahal kata gue ngapain sekalian lu tidur ntar pagi balik itu kan biasanya bocah tuh di ruang tengah tuh pada tidur ya udah pada mereka pada balik gue ya udah masuk kamar biasa temen gue juga masuk kamar kita tidur gak lama kemudian ada suara kenceng bang dari atas wah ledakan plafon hancur bang jebol bener-bener itu di posisi kalau si anak-anak itu tidur jadi kan biasanya anak-anak itu tidur di sekitaran kayak apa sih kayak pada jajar nih kayak gini tuh bener-bener hancurnya tuh di situ kayak ngebentuk. Kalau misalnya tuh bocah nggak pada balik, kena itu. Mungkin bisa meninggal. Nah di situ udah kaget. Sampai gue, astagfirullahaladzim. Gue istighfar, gue foto kan bang. Tak, gue lapor tuh ke temen gue yang kerja. Terus gue lapor juga tuh ke anak-anak tuh. Nih, kalau lu gak pada balik malam, untung lu pada balik. Kalau gak pada balik lu, aduh bisa celaka lu. Kan gitu. Oh iya ya, pantesan katanya. Kita itu pengen rahawanya itu pengen balik banget. Nah di situ udah kayak wah ini kayaknya udah mulai ke apa sih ke fisik gitu bang. Udah mulai kayak wah udah kacau ini. Akhirnya gue nelpon nih gue WA Pak mohon maaf ini apa sih plafon rusak. Aduh gimana ya Cina. Nanti saya kerjain saya begini ya nunggu saya libur jadi orangnya kerja gitu. Ya udah Pak kalau bisa kabarin ya. Ini kan karena itu plafon rusak, terus listrik juga kalau setiap hujan error, gue balik bang. Enggak gue inepin dulu. Ngeri, lagian juga ngeri celaka gitu. Nah gak lama kemudian si tukangnya itu bilang, si
yang punya itu bilang, ya udah mas saya nanti besok ya ini datang di situ buat benerin. Oh ya udah pak, berarti gue otomatis harus nunggu dong di di kontrakan. Akhirnya gue datang lah ke kontrakan itu, gue buka karena kunci gue yang megang, cuma ada satu doang tuh. Ada dua juga, satu lagi di temen gue yang kerja. Udah gue buka, gue taruh tuh, gue otomatis ke kamar, gue nyalain kipas. Ya gue main aja biasa kayak scroll kayak sosmed. Nah tiba-tiba di situ gue lihat di di depan pintu gue itu yang di hordeng itu, gue lihat ada yang jalan bang. Itu jelas banget bang. Jadi kaki gitu berbulu itu bener-bener napak bang. Kagak ada kayak ngelayang apa gimana, kayak jalan kayak orang aja. Gue awalnya kayak ada dari pintu itu kan ada suara ya, kayak ada kak gitu kayak buka. Gue kira si abang si abang udah datang nih. Tapi pas gue bangun, gue lihat ke bawah itu, mau keluar, di bawahnya yang lewat itu kayak kaki tuh bang, cetak tak kaki lewat. Gue udah langsung ngepris di situ bang. Lah, bukan orang, tapi di situ gue beraniin. Wah, orang bukan, bodo amat lah, gue buka. Pintunya aja kagak buka, masih kunci. Gue juga lupa itu kan kunci di gue. Harusnya seenggaknya ketok-ketok lah kalau orang. Dan di situ gue lupa tuh. Terus gue lihat kanan kiri nggak ada siapa-siapa. Gue udah deg-degan aja bang itu. Gue udah, waduh ini apa lagi nih. Nah di situ gak lama kemudian gue tidur, ada lagi yang jalan. Ternyata pas lewat gue lihat kaki orang. Oh, kayak orang nih. Iya, pas gue lihat emang si abang itu yang punya kosan, yang punya. Oh. Okay. Dan gue kalau itu mah maksudnya yang kenapa itu mah udah gue buka kuncinya. Udah gue buka pas kejadian pertama kan gue ngecek keluar. Tuh itu udah gak gue kunci, gue langsung gue tutup. Nah yang keluar emang dia masuk langsung. Oh, bang katanya ada, iya saya nunggu bapak katanya mau benerin. Oh iya saya mau benerin katanya. Nah, dia manggil temennya tuh satu lagi. Tukang juga. Tapi yang gue aneh, kok ini maksudnya sebelum dia datang kok ada makhluk ini dulu gitu. Seakan-akan kayak bingung gitu, kayak cosplay gitu. Kayak mantau juga. Kayak si makhluk ini datang, terus gak lama kemudian yang ini datang. Gue di situ, apa ini punya dia? Kalau bisa dibilang hodam dia apa gimana? Tapi gue di situ masih kayak, nggak mungkin kali. Ya udah, gue biasa aja dia benerin. Terus bilang, bang, maaf ya, saya benerinnya cuma segini doang. Oh, ya gak apa-apa. Itu masih bocor bang itu. Sampai kamar teman gue aja banjir mulu itu. Iya, saking kata gue, ini orang niat gak sih? Gue udah bodo amat dah. Yang penting gue bisa tidur. Akhirnya mati lampu bang. Mati lampu malamnya, soalnya kan hujan lagi. Aduh, udah dah. Mati bodo amat, udah kayak ada yang konsep. Gue tidur aja tuh, tiduran. Akhirnya ngantuk. Gue tidur, akhirnya di situ gue mimpi bang. Jadi si makhluk itu kan gue lihat kakinya doang ya waktu gue bangun tuh secara nyata. Di mimpinya itu gue lihat ada sosok kayak genderuwo tapi bukan kayak bentuk genderuwo gitu bang. Dia itu tingginya itu hampir seplafon, terus panjang, tangannya itu panjang, terus kakinya juga panjang gitu kurus, terus taringnya itu banyak banget bang, tajam banget bang. Dia melototin saya, kayak bilang, saya itu begu ganjang gitu. Kamu harus keluar dari sini. Kalau kamu gak mau keluar, biar kamu tinggal di sini selamanya. Gituin. Pilih. Dan cuma gitu? Iya. Kamu yang keluar, apa kamu tinggal di sini, tapi selamanya. Di situ gua di dalam mimpi itu gue lari bang. Gue lari. Jadi anehnya itu di dalam mimpi gue itu kan gak ada gelap kan. Jadi seakan-akan ada cahaya bulan masuk, tapi cahaya bulannya itu warna merah bang. Suasananya kayak gitu, jadi semu merah gelap, tapi terangnya itu semu merah bang. Gue di situ kaget, gue lari dalam mimpi gue. Pas gue keluar rumah itu, gue langsung bangun bang. Itu nggak bisa langsung gue biasa gitu bang. Itu tangan sama kaki tuh geter bang. Gue bener-bener di situ udah, gue kayaknya jadi di dalam hati gue itu. Gue kalau misalnya nggak pergi dari sini mati gue gitu, seakan-akan ngomong gitu bang. Itu nggak bisa langsung, gue bener-bener lemes, gue bener-bener takut, gue bener-bener ngerasa gimana terancam. Gue di situ udah nyatu, udah gak jelas. Gue langsung aduh,
Mau gak mau untungnya HP gue masih ada ini bang, ada baterai. Gue langsung telepon tuh. Adek gue untungnya juga masih bangun. Dek, jemput ya. Ngapain jemput segini? Nggak jadi ini. Ya mati lampunya, gelap, nggak ada baterai. Ini jemput aja ya. Pas dia datang lah di motor. Terus gue beres-beres bang, barang-barang gue bang, baju-baju gue masukin, terus ini gue apa benda-benda gue masukin, terbawa ya kasur gue ini bang, gue rapihin, bawa, kenapa dibawa katanya, nggak apa-apa mau nginep dulu di rumah aja, bawa tuh bang gue, situ udah masih itu posisi masih merinding bang, itu masih gelap bang, gue itu kalau misalnya ngerasa mah masih si makhluk itu masih ada gitu bang, kayak masih apa sih kayak orang setengah gitu, akhirnya gue bawa, yaudah bawa semuanya, gue bawa balik tuh. Sampai di situ gue diem aja. Gue di rumah itu nenangin dirinya aja lumayan lama. Gue nggak cerita, gue diem. Kalau gue cerita, otomatis si teman gue takut dong. Otomatis gitu kan. Gue bilangnya ke teman gue gini, Kir, gue kayaknya di rumah aja. Nanti tapi masalah cacing, nanti gue datang. Soalnya kan ini mati juga lampunya. Oh iya, ya ini gimana ya? Takutnya cacingnya pada mati, soalnya kan emang pakai komposer gitu bang, komposer apa sih namanya? Oksigen gitu. Yang oksigennya gitu, gue lupa namanya tuh. Soalnya temen, terus dari situ, yaudah, tuh gue ngontrol tuh tiap hari. Gue kan ini ada terus si saudara gue yang punya ikan itu ngomong ya ke gue, lu mana udah berbulan-bulan, udah 2 bulan kan itu hitungannya udah bulan. Lu udah 2 bulan mana hasilnya? Udah ada belum? Oh iya juga ya, kayaknya banyak sih. Piling gue itu banyak bang, piling gue itu banyak. Kata gue, ya udah yuk, kita panen, lumayan lah kita buat. Pas gue cari bang itu di airnya, gue lihat, gue cari itu ternyata lumpur bang, cacingnya nggak ada, hilang. Nggak tahu itu hilang apa mati. Pokoknya itu si airnya itu, si cacingnya itu kayak itu. Yang gua tiap hari bawa seember yang gua panen minimal lah jadi banyak lah bang. Itu padahal gua aja lihat nih pas awal-awal aja dari pokoknya sekitar sebulanan aja itu udah lumayan banyak bang, udah kayak bergumpul-gumpul gitu bang. Lalu kata gua mungkin sebulan lagi bisa panen. Pas gua panen itu gak ada bang, cari-cari bang. Terus adek gue yang kedua itu ngomong aja gini, aduh gimana ini? Emang kenapa lu? Kedua bang, gue sebenarnya dulu itu pernah ngimpi bang. Gue pernah nginep di situ, gue mimpi. Jadi ada sesosok pocong yang mantengin di depan si cacing-cacing itu. Gue kiranya itu cuma mimpi. Tapi kok di nyatanya si cacingnya itu kok malah ngilang. Di situ, aduh, kok bisa gini? Itu benar-benar itu udah di down bang. Usaha hancur. Di situ diganggu, gue udah 2 bulan udah gak ada, ibaratnya udah habis berapa duit lah bang. Apalagi teman gue yang kerja ini kan, dia udah modal buat ininya, buat beli alat-alatnya, gak ada hasil sama sekali bang. Coba ada kejadian kayak gitu, kontrakan gak pernah ditempatin bang, itu sampai gak pernah ditempatin. Sayang, kalau gue udah pergi dengan alasan kan. Terus kalau teman gue kan jarang kan, cuma palingan balik tidur doang. Nah abis dari si cacing itu hilang, adek gue udah langsung ngedon juga, kayak apain sih nyari-nyari percuma ngilang juga gitu. Tadi situ gue sama adek gue udah mundur, soalnya kan kalau usaha itu bertiga ya, baik gue di kontrakan itu, ini temen gue si Bokir ini bagian dia kalau nggak bayar keuangannya gitulah. Terus dia juga ikut di situ juga kan. Terus adek gue itu kan bagian yang nyari-nyari sama temen-temennya kan. Nah itu selama 2 bulan itu nggak ada hasil, terus diganggu sama hal-hal kayak gitu bang. Gue udah pas skeptis nih, kata gue ini kontrakan gak bener gue, pantesan murah gitu. Di situ udah kayak udah bodo amat dah. Terus gue bilang kan ke si kayaknya gue cacing nanti dulu dah. Kenapa? Lu tahu aja tuh hasilnya nggak ada. Oh iya katanya. Tapi kayaknya gue sambil nyari kerja aja ya. Gue bilangnya gitu bang. Karena gue waktu itu dapat kalau gue itu dapat ini jadi kurir gue bang. Punya karena itu di depan rumah juga si gudangnya, dapat tuh diterima di situ. Jadi gue nggak pernah ke situ lagi. Nah teman gue itu bilang ya gue mah belum bisa pindah. Soalnya gue harus nyari kontrakan lagi. Gue belum nggak bisa pulang kemana. Paling gue nginep di rumah lu doang. Iya kata gue jangan nginep juga. Tiap hari ngerepotin gue maksudnya gitu bang. Terus dia gak lama tuh
sekitar sebulan tuh gue udah inilah cuma datang itu cuma ngontrol juga udah apa yang dikontrol udah gak ada. Cacingnya bener-bener lenyap, nggak tahu kemana. Ya gue udah males juga, jadi jarang gue ke situ. Udah bodo amat dah, ini udah apaan ya. Cuma yang gue pikirin itu doang bang. Yang disebut buku ganjang itu gue curiga gitu. Ini dari mana? Nggak mungkin. Biasanya kan kalau buku yang setan itu kan peliharaan. Iya, biasanya kan kayak gitu. Gue juga, tapi nggak mau asal tuduh juga. Gue ngerinya mungkin takutnya dari warga sekitar gitu. Bisa jadi. Soalnya kan masih banyak rumah juga. Tapi di situ udah kayak gue udah malas tuh. Gak lama kemudian gue tuh lagi nyantai bang malam-malam ya di rumah udah tenang lah. Temen gue ngechat temen gue p apa kir sini sini malam kesini aja katanya. Dia bilang gitu kesini katanya. Ya udah gue kan sama kebetulan kayak bocah udah pada tidur. Ada emak gue tuh belum tidur. Ma anter yuk ma. Kenapa? Ke si Rizky. Kenapa gak sendiri aja? Biar ada alasan kalau ada makan ntar bisa balik lagi gitu. Yang rumah gue gitu tuh nakal gue. Malas gue bang di situ. Nyampe dia di luar ini aja bang kan pintu buka semuanya dinyalain sama dia. Kan biasanya kalau kita malam luar dimatiin apa gimana gitu. Hemat listrik lah gitu. Itu dinyalain semua, dibuka-buka semua. Dia udah dipinggirin aja pintu aja lagi ngecat. Lu ngapain di situ kata gue. Enggak lah. Enggak kenapa lu gak ada kejadiannya. Terus dia jujur, ya lang, gue aneh lang udah lama nih. Di sini setiap gue tidur nih, ada gue yang manggil katanya, Rizky. Suaranya gimana? Suaranya laki-laki lah. Kayak bapak-bapak gitu berat. Yang gue bikin takut sekarang makin kenceng suaranya katanya, makin kedengeran jelas. Kalau kemarin kan masih samar-samar. Sekarang katanya makin kenceng lang, gue takut lang, makanya gue ngechat dulu katanya. Aduh, gimana ya gue bilangnya ya, gue juga, ya terserah lu lah, ya sama takut lah. Ya akhirnya di situ gue nyuruh emak gue balik, ya udah balik aja mak. Ini Gilang mau nemenin Rizky, sehari tuh gue tidur, gue juga tidur males bang, ngeri ketemu lagi yang kayak gituan bang. Nah di situ akhirnya dari situ si Rizky itu gak pernah nempatin lagi bang itu, jarang-jarang, palingan seminggu sekali juga kalau mungkin dia ngantuk. Langsung beles tidur gitu bang. Kata dia juga masih sering ngedengar suara itu yang di dapur itu bang, kegiatan kayak gitu. Nah di situ akhirnya dia juga sebulan setelah Lebaran itu udah dia out. Dan itu kontrakan itu gak pernah selama mungkin 2 bulanan ya bang ya. Setelah gue kan full 2 bulan, terus 2 bulan kemudian itu benar-benar kontrakan itu cuma bayar doang bang. Gak pernah diisi. Gak pernah tidur di situ. Iya, gak pernah tidur, terus gak pernah tidur sampai si ininya aja apa sih tempat cacingnya aja sampai kering semua bang. Saking kita udah males bang di situ ngapain juga. Nah akhirnya kita keluar, cuma kita suka ngobrol nih bareng-bareng. Itu ada apa ya? Itu tempatnya angker apa yang punyanya kali ini. Jadi pikirannya jelek bang. Tapi ya udah sih yang udah. Mungkin itu pelajaran aja, jangan kayak kita sembarangan nempatin. Terus kita kalau misalnya ada tempat murah harus tahu dulu nih asal usulnya apa. Kan kita gak tahu. Nah, kita main iya aja. Taunya kejadian kayak gitu bang. Nah dari situ bang gue udah skip. Gue gak mau lagi urusan lagi tuh daerah situ. Gue bodo amat sampai yang apa sih yang punya kontrakannya itu bodo amat lah. Gue akhirnya gue ngasih kunci doang bang. Kayak bang kita udah nggak ngontrak lagi. Tapi dia gak bilang apa. Oke gitu aja. Cek aja gitu kayak sialan lu udah kata sialannya gini bang, udah mah kontrakannya hancur, udah mah ada kayak gituan ya bang, udah kesel banget ya, bodo amat lah, ikhlasin aja, dibahas juga gak bakalan ini kena bang. Nah akhirnya di situ udah jadi pelajaran, udah gak mau lagi gue nyari kontrakan murah pokoknya, udah kayak gitu ceritanya mah. Ya, tapi kontrakan itu sampai sekarang masih ada nggak sih? Masih bang, denger sih masih ada yang ngisiin, tapi gak tahu dah. Tapi Linggoma sih gini sih bang, kayaknya yang kontrak di situ gak bakal lama sih. Soalnya masih kayak di Facebook aja kayaknya masih nge-update dia kayak misalnya kontrak kayak gitu. Oh masih sering dipasarin? Iya. Oke. Nah berarti kan tadi sampai berarti cuma sampai Lebaran tadi ya? Iya pokoknya setelah sebulan yang gue ingat sebulan setelah Lebaran udah kita out semua itu. Karena 2 bulan aja sebelum bulan puasa aja gue udah nggak ke situ lagi. Gue udah fokus kerja. Nah tadi kan yang lu sempat cerita tuh yang mimpi pocong ya. Iya. Kalau pocong gak mimpi. Kalau yang mimpi itu adik gue. Kalau gue liatnya secara
nyatanya bang. Iya, yang itu yang dia lagi ngeliatin cacing. Nah itu mimpi adik kan? gua. Oke, tapi berarti emang ternyata ya kalau menurut ini berarti emang ada di situ ya. Ada, soalnya kan validasinya pertama gua lihat sosok pocong itu lewat. Terus yang waktu diajiin ada orang yang dalam tanda kutip bisa kayak gitu, dia bilang ada sosok pocong juga. Terus adik gua sendiri mimpi itu di situ di gurun itu ada pocong juga. Malah kalau kata adik gue katanya dia itu kalau di gudang itu kan dia sering sendiri juga malam-malam bersihin. Katanya di gudang itu sering ada yang apa sih putih-putih juga gitu bang, kayak pocong gitu. Tapi di dalamnya, gitu ya. Iya di dalamnya gitu kayak nongol gitu, kayak gitu bang. Kacau. Dan tadi kan sempat apa yang ternak cacing lu tuh hilang. Iya benar-benar itu lenyap. Belum tahu tuh hilang mana. Ya gue nggak tahu. Maksudnya kan kalau ini kan suka gue ini ya kasih makan, tapi kan lama-lama kan suka keruh. Iya. Tapi keruhnya itu karena warna dari makanan dedek itu. Gue kira itu aman-aman aja ada di dalamnya. Taunya pas gue mau panen nggak ada hilang, cuma ada sedikit. Kan aneh. Logikanya gue tiap hari nyari, tiap hari dapat seember, paling sedikit itu ember kecil. Ya sebulan berapa sih banyak? Harusnya banyak kan bang? Gak ada, hilang bener. Satu ini pun gak ada ya? Gak ada, satu ember pun gak jadi itu. Tapi embernya masih ada pas di hilang itu tuh diterpal bang, terpal gede bang. Itu masih ada, airnya kan lumayan. Terus ketutup yang apa sih? Kalau kita bilang mah kotoran-kotoran dari siduknya itu. Pas kita giniin tuh gak ada. Padahal awal itu banyak banget bang, suka pada ngumpul di pinggir-pinggir gitu. Bisa ada kayak daging gitu kan kalau cacing kayak gitu tuh. Nah di situ udah hilang bener-bener, udah di situ tuh udah ngedon semua. Akhirnya ngedon. Kita juga malu sama saudara, udah bilang katanya ya kita udah ternak cacing. Itu taunya nggak ada cacingnya, kan malu juga itu bang. Aduh, gila itu. Bisa-bisanya apa ini kali dijual nggak apa enggak ya? Ya enggak lah, nggak ada itu. Kan gue di situ 24 jam ibaratnya bang. Kalau ada yang misalnya ngambil nggak mungkin juga gitu. Nggak mungkin juga lah ya, pasti bakal tahu ya. Bakal tahu lah, ketahuan. Nah, berarti sih emang temen lu aja akhirnya ujung-ujungnya juga nggak kuat ya dia. Iya, nggak karena kuat. Lu pas pindah lu nggak ngomong kan? Nggak ngomong, ngeri, kasihan juga bang. Maksudnya dia kan sendiri nih, pure sendiri. Ya kalau gue ceritain yang ada dia kan ini. Bener-bener malah ikut lu lagi ke rumah. Iya, keluarga gue yang kesusahan. Jadi lu yang ketempelan sama temen. Iya. Nah tapi berarti lu nggak tahu nih yang punya kontrakan ini. Iya, nggak tahu. Kayak misalkan historinya gue nggak tahu. Iya, apakah punya peliharaan makhluk gitu ya kan? Karena kan yang tadi yang lu mimpin itu yang apa namanya sih? Begu ganjang. Begu ya. Dia ngakunya begu ganjang. Begu ganjang itu kan identiknya katanya itu sebagai peliharaan di suatu bangunan lah ya. Gue aja sampai gini bang, sampai gue cari-cari di apa sih? Kan awalnya gue gak tahu ya begu ganjang itu. Sampai gue search, ada ternyata apa sih penjaga gitu. Tapi sih yang gua notice sih di sini gua nggak terlalu nyurigain yang punya kontrakannya ya. Soalnya kan di belakang kebon, di pinggirnya juga kebon. Bisa jadi mungkin yang lainnya gitu. Iya, tapi kalau si buku ganjang itu kayaknya nggak suka sama ada kehadiran kita itu. Sampai dia ancam gue, yang bikin ngerinya, lu tinggal di sini selamanya. Artinya apa gitu? Ya, artinya meninggal mungkin gue di situ. Gue ngerinya meninggal di situ bang. Dan masih sebuah misteri ya, maksudnya kayak tadi yang sosok ibu-ibu sama anaknya cewek. Itu juga tuh jadi pertanyaan. Pertanyaan apakah emang dulu pernah ada kasus kah atau apakah ya kan? Karena emang diselidikin emang nggak nemu ya. Itu benar-benar nggak nemu. Bukan nggak nemu. Nggak nemu. Kita udah nyoba kayak nanya-nanya ke orang sekitar. Jadi si tempat itu tuh gimana ya? Kalau mungkin kata orang-orang mah terpisah gitu bang. Jadi apa ya, jauh dari rumah-rumah yang lainnya, jauh. Jadi nggak terlalu peduli itu. Mungkin kalau misalnya kasus bunuh diri, mungkin misalnya ada yang bunuh diri apa gimana, kayaknya mungkin nggak ada ya. Tapi gue curiganya itu ya si orang-orang ini tuh yang yang gara-gara si Bu Ganjang itu. Soalnya yang gue notice itu dia bilang tinggal selamanya di sini gitu. Itu yang bikin gue merinding banget. Bener juga sih gitu. Dan tapi si pas pemilik rumahnya pas tadi kan jebol tuh ya. Dia langsung dibenahin nggak atau cuek-cuek aja gitu? Dia kayak maksudnya kayak apa sih, kayak gimana ya? Entah kurang peduli apa entah
apa dia nggak gimana ya? Jadi lama gitu bang. Entah dia nggak ada waktu, gue bingung juga. Soalnya yang benerin itu dia sendiri langsung. Dia cuma nyewa temennya gitu. Itu udah sekitar seminggu atau berapa gitu, gue lupa lagi tuh. Oke. Tapi untuk gelagat-gelagat si pemilik ini nggak ada yang mencurigakan, maksudnya apakah dia pernah masuk lewat yang belakang itu tuh, apakah ada ruangan khusus? Enggak, dia kayak nggak ada. Itu gue udah misalnya nggak, kalau dari pemiliknya itu, kalau dari gelagat sih nggak ada bang. Kayak biasa aja gitu, kayak datangnya juga cuma kalau kita panggil gitu. Kalau misal bang ini emang kebetulan rumahnya agak deket sih kalau dari situ, lumayan gitu. Tapi dia juga nggak pernah nanya-nanya kayak kenapa apa gimana. Tapi biasa aja gitu, kayak cuek, kayak emang mungkin si rumah itu emang dia pengen jual. Tapi kan kita nggak tahu, maksudnya kita semua itu nggak tahu itu rumahnya itu punya siapa awalnya gitu. Tetapi yang pasti sih di situ bener-bener udah horor banget, sampai maksudnya ngeganggunya sampai segitu bang, parah. Kacau. Tapi lu pernah nggak yang digangguin pas manggil-manggil itu? Kan temen lu gangguinnya dipanggil-panggil kan? Nah lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau gue dipanggil-panggil enggak, cuma kalau ngedenger suara-suara aktivitas itu sering. Jadi kayak tikus, kita mikirnya kalau tikus itu yang berisik, soalnya di situ nggak ada piring bang. Gue bener-bener pure nggak bawa apa-apa. Di gudang juga nggak ada apa-apa bang. Ada suara gitu. Kalau gue diganggunya di suara-suara gitu, kayak aktivitas aja gitu. Sama makhluk-makhluk yang lewat-lewat itu di depan pintu kamar gue. Kacau juga sih, tapi berarti emang sinkron semua nih, dari mulai tadi awal mimpi, dari awal sampai akhir. Itu kayak berhubungan gitu. Kayak bersama, sama lah ya gitu. Dan tadi sosok yang dibilang mirip Gundurwo pun itu masih separuh-separuh nih, apa emang ini Gundurwo? Atau emang... Tapi dia ngakunya Buku Gajang, itu aja. Oh, ngakunya dia ngomongnya ya. Saya itu kayak Buku Gajang gitu. Oh, dia ngomong gitu ya? dia ngomong, yang dia itu ngomongnya kayak suara bapak-bapak. Makanya pas teman gue bilang dipanggil suaranya kayak gimana? Bapak-bapak. Ya gue itu udah langsung ini dia nih kayaknya. Kayak gitu. Iya, mungkin ya emang terornya ya dibikin ngebetah. Iya, pokoknya dia itu pengen kita semua keluar. Jadi dia itu keluar, kalian keluar. Kalau enggak kalian diam di sini selamanya. Kan aneh gitu. Tapi nggak pernah laporan ke yang punya kontrak? Gimana mau laporannya bang? Bingung juga loh kalau masalah kayak gitu. Yang ada gitu lu ngada-ngada gitu kan. Namanya juga apa sih, kontrak gitu. Apalagi murah kan. Termasuk lu udah murah ngatur ini kan. Iya gitu. Ini kan murah termasuk setannya gitu. Iya, murah kan termasuk setannya. Sama kalau kecelakaan ditanggung enggak gitu, Bang. Ngeri juga sih tadi apa ada yang jebol itu, tapi lu enggak tahu itu jebol karena apa? Apakah ada yang jatuh? Enggak tahu itu, soalnya posisinya enggak ada angin, enggak ada badai, tiba-tiba bor aja gitu. Untung enggak jadi nginep ya. Iya, itu kalau nginep bunda dah makin hancur. Ngeri juga itu emang udah. Berarti rumah udah ya bener tadi sebenarnya udah nggak layak lah ya. Udah nggak layak. Cuman emang karena masih berdiri masih bisa digunain, akhirnya mungkin disewain sama dia. Iya. Daripada dihancurin kali, mungkin mending hancur sendiri kali. Iya. Oke. Tapi kalau disebut rapuh nggak terlalu rapuh banget bang. Yang anehnya itu. Nggak parah-parah banget lah ya. Parah-parah banget. Maksudnya kalau ditendang mah masih kuat ya bang. Masih nggak bakalan roboh. Masih berdiri ya. Gitu. Iya. Nah itu buktinya nggak diapa-apain malah roboh ya. Nah diapa-apain malah roboh. Jadi seakan itu yang bikin anehnya. Si bongkahannya itu pas banget di tempat ini biasa anak-anak tidur. Iya nginep, nggak di pinggir apa. Bener-bener pas banget tuh bang, pas banget. Itu kalau misalnya anak-anak pada tidur udah kena itu, semuanya itu kena. Iya, dan dilalanya emang mereka mama nggak mau ya. Iya, seakan-akan kayak mengancam gini bang. Lu kalau misalnya nggak pergi di sini, begini loh, gitu. Iya, jadi seakan-akan gue mikirnya kayak gitu. Kayak digertak terus. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Gilang nih mengenai kontrakannya di daerah tadi mana ada Bojong ya? Bojong ya. Dan kita juga nggak bisa nuduh yang punya kontrakan. Iya, nggak bisa. Maksudnya apakah emang tuh si Buku Gajang itu peliharaannya dia atau bukan? Karena kan emang identik dengan peliharaan lah ya, maksudnya peliharaan orang gitu ya. Dan emang tadi sebuah kebetulan juga sebelum yang punya datang dia datang gitu ya, karena gitu. Ada kebersamaan gitu. Ya mungkin punya orang lain atau gimana kita nggak tahu ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Gilang. Sama-sama Bang. Udah bercerita lagi nih di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, seperti biasa gue mau ingetin buat kalian nih yang pengen bercerita juga seperti Bang Gilang di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Gilang juga pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.